Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10, selamat datang kembali di channel You Berbagi. Ini merupakan video part kedua tentang keanekaragaman hayati ya. Untuk part pertamanya kita sudah belajar tentang pengertian keanekaragaman hayati ya, kemudian tingkat keanekaragaman hayati dan juga macam-macam ekosistem ya, baik ekosistem yang di air ya dan juga ekosistem darat. Nah, pada video part kedua ini kita akan membahas salah satunya yaitu penyebaran flora ya, kemudian penyebaran fauna dan juga fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang materi-materi ini, saya mengingatkan kembali ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh adik-adik ya. KD 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, ini sudah dibahas ya di video pertama untuk tingkat keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kemudian KD 4.2-nya, KD keterampilannya menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga usulan upaya pelestariannya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya, menganalisis keanekaragaman hayati Indonesia dan penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini akan dibahas ya pada video kali ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya menganalisis faktor-faktor yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati beserta pelestariannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ini akan disampaikan atau dibahas di video yang berikutnya, yaitu video part yang ketiga. Baik, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh persebaran fauna ya, kemudian persebaran flora yang ada di Indonesia, nah ini perlu disampaikan bahwa Indonesia itu memiliki fakta-fakta ya. Di antaranya Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini perlu dipahami oleh adik-adik ya, supaya nanti bisa menjawab mengapa Indonesia itu termasuk keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Nah, kemudian Indonesia juga terdiri atas 18.110 pulau ya, yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Sabang ya sampai Merauke. Nah, ini berdasarkan sumbernya 8 ya pada tahun 2003. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil ya, itu lebih dari 10.000. Nah, kemudian kekayaan flora, fauna dan mikroorganisme di Indonesia. Nah, ini menurut Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology ya, atau ICBB. Nah, di Indonesia memiliki spesies mamalia kurang lebih 646 spesies ya, di mana diantaranya 36%-nya itu adalah endemik. Kemudian Indonesia juga merupakan urutan pertama terbanyak dari jenis kupu-kupu besar dan berwarna-warni gitu ya, kupu-kupu swallowtail dan swallowtail butterflies. Kemudian Indonesia juga menempati urutan ketiga reptilia ya, itu lebih dari 600 spesies. Nah, kemudian Indonesia juga menjadi urutan yang keempat untuk spesies burung ya, kurang lebih 1.603 spesies, di mana 28%-nya itu adalah endemik. Kemudian Indonesia juga merupakan urutan kelima untuk kelompok amfibia ya, itu terdiri dari kurang lebih 270 spesies. Dan kemudian Indonesia juga merupakan urutan ketujuh
untuk tumbuhan berbunga ya, sekitar 25.000 spesies. Nah, ini adalah kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Indonesia ini memiliki sejumlah flora ya atau juga fauna yang sangat tinggi, dan bahkan Indonesia itu dikenal dengan mega biodiversitas karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, alasannya salah satunya yaitu karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau-pulau kecil ya, dan pulau-pulau tersebut terisolir dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, kemudian pelan-pelan ya, secara perlahan kemudian muncul spesies lokal dan juga unik, dan inilah yang disebut dengan endemik ya. Nah, itu jadi alasannya mengapa Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman hayatinya atau keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Nah, sebetulnya tidak hanya Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi ya. Nah, karena ada contohnya negara Brazil dan juga Zaire begitu ya, yang memiliki kekayaan flora fauna yang juga sangat tinggi. Nah, itulah fakta-fakta kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bahas penyebaran flora di Indonesia. Nah, flora Indonesia ini termasuk ke dalam kawasan Malaysiana ya, yang meliputi Malaysia, kemudian Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Nah, ini ya. Jadi Indonesia itu termasuk ke dalam kawasan Malaysiana ya, ini begitu ya. Indonesia, kemudian Filipina ini, kemudian Semenanjung Malaya ya, Malaysia, kemudian Papua ya, Papua Nugini. Nah, jadi flora-flora yang ada di kawasan ini memiliki kemiripan ya untuk flora. Nah, kemudian menurut Van Welzen dan Silk ya, ini botanis dari Belanda, flora Malaysiana itu terbagi menjadi flora daratan Sunda, kemudian flora daratan Sahul, dan juga flora di daerah tengah atau Wallace ya, yang sangat khas dan endemik. Nah, flora daratan Sunda itu antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae ya, contohnya pohon keruing begitu ya. Nah, pohon keruing ini biasanya kalau sudah besar itu kayunya biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Nah, selain itu juga di flora daratan Sunda ini ada banyak tumbuhan kantong semar. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini pohon keruing untuk bahan bangunan ya, dan kemudian ini kantong semar. Nah, ini banyak terdapat di daratan Sunda ya. Sedangkan untuk flora dataran Sahul ya, antara lain tumbuhannya yaitu sagu ya, dan juga tumbuhan dari famili Myristicaceae, misalnya tumbuhan pala. Ini ya, ini adalah tumbuhan sagu, dan kemudian ini tumbuhan pala. Nah, ini banyak terdapat di dataran Sahul. Nah, kemudian menurut ketinggian, nah flora Indonesia itu dibagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter, kemudian 650 sampai 1500 meter, kemudian 1500 sampai 2500 meter, dan kemudian di atas 2500 meter. Nah, ini ya. Nah, untuk daerah ketinggian 0 sampai 650 meter ini, nah di daerah ini kan daerahnya daerah dataran rendah ya, berarti ini pantai ya. Nah, tumbuhannya itu banyak didominasi oleh tumbuhan bakau, kemudian
jenis-jenis tanaman pandan, kemudian banyak juga di sana kayu api begitu ya, kemudian juga termasuk sagu ya, dan juga nipah. Nah, kemudian daerah ketinggian ini, nah semakin menjauh dari pantai, nah ini akan banyak tumbuhan, contohnya kelapa ya, termasuk nantinya kelapa sawit, kemudian jagung begitu ya, kapuk hingga karet. Nah, ini banyak di daerah-daerah pantai. Nah, kemudian daerah yang selanjutnya yaitu daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter. Nah, untuk daerah ini contoh floranya, contoh tumbuhannya yaitu ini adalah tumbuhan rasa mala ya, dan kemudian ini adalah tumbuhan kina. Nah, selain itu biasa juga banyak terdapat aren, kemudian kopi pinang ya, kemudian tembakau. Nah, ini banyak di daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter. Nah, kemudian lebih tinggi lagi yaitu daerah selanjutnya yaitu dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Nah, ini contoh tumbuhannya. Ini adalah tumbuhan cantigi ya, ini cantigi koneng, cantigi kuning ini, atau juga dikenal dengan nama rhododendron ya, ini rhododendron. Nah, kemudian selain itu banyak juga terdapat ini adalah pohon cemara gunung ya, casuarina. Nah, ini adalah daerah ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Nah, adapun daerah yang lebih tinggi dari daerah ini yaitu daerah di atas atau lebih dari 2500 meter yang ini ya. Nah, untuk daerah ini karena ini tinggi ya, berarti ini merupakan daerah pegunungan ya, suhunya yang rendah atau dingin. Nah, contoh tumbuhan yang hidup pada daerah ini adalah lichen ya, atau disebut juga lumut kerak ya. Nah, kemudian selain lumut kerak ini termasuk lumut begitu ya, kemudian dapat juga tumbuh ini yaitu tumbuhan bunga edelweiss ya, Anaphalis japonica. Nah, ini adalah berdasarkan daerah-daerah berdasarkan ketinggian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian penyebaran fauna Indonesia. Nah, setelah kita membahas tentang flora, nah, kita masuk ke pembahasan tentang fauna ya. Nah, fauna di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kemudian kawasan peralihan atau Woles ya, dan juga kawasan Indonesia di bagian timur. Nah, kawasan-kawasan ini dibagi oleh garis-garis hayal ya, nantinya garis-garis hayal diantaranya garis Woles, kemudian garis Weber, kemudian garis Lydekker ya. Nah, penyebaran fauna di Indonesia ini tentunya dipengaruhi oleh aspek geografi dan juga peristiwa geologi benua Asia dan Australia ya. Nah, banyak pakar yang berpendapat bahwa tipe fauna yang ada di Indonesia ini itu di bagian barat, berarti ini ya di bagian barat ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan ini itu faunanya mirip dengan yang ada di Asia ya, khususnya Asia Tenggara. Nah, makanya ini tidak heran fauna-fauna yang ada di daerah ini, yang ada di kawasan ini itu biasanya disebut dengan fauna asiatis ya, atau juga disebut dengan fauna oriental. Itu ya. Nah, sedangkan yang ada di bagian timur, nah di bagian ini, bagian timur Papua ya. Nah, ini berbeda dengan yang ada di bagian barat. Nah, yang ada di bagian timur ini cenderung mirip dengan fauna yang ada di Australia ya, di bawah ini di Australia mirip. Nah, sehingga fauna-fauna yang ada di Papua ini, yang ada di bagian timur ini, itu biasa juga dikenal atau disebut dengan fauna australis itu ya. Nah, kemudian di antara barat dengan timur, nah itu juga terdapat sebuah kawasan lagi. Nah, kenapa? Karena berbeda.
di kawasan bagian tengah ini berbeda dengan yang ada di barat dengan yang ada di timur. Nah, kawasan ini dikenal dengan kawasan peralihan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini berdasarkan pengamatan beberapa para ilmuwan. Baik, kita bahas untuk fauna bagian barat ya. Nah, bagian barat ini disebut dengan atau dikenal dengan Asiatis atau Oriental. Nah, fauna Indonesia bagian barat yang ini dia itu meliputi Sumatera ya, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan dan Bali. Nah, itu adalah kawasan bagian barat. Nah, ciri-ciri fauna dari kawasan barat ini itu biasanya mamalianya besar begitu ya. Jadi ukuran mamalianya itu besar. Dan kemudian juga banyak burung yang berkicau ya, berkicau merdu begitu ya. Ini salah satu ciri daripada fauna yang ada di bagian barat. Nah, fauna yang ada di bagian barat itu dipisahkan dengan fauna yang ada di kawasan peralihan ini, begitu ya, kawasan peralihan. Nah, antara kawasan barat dengan peralihan itu dipisahkan oleh garis poles ini, begitu ya. Garis poles itu memisahkan antara Kalimantan dengan Sulawesi di bagian utara ya. Kemudian di bagian selatannya, di bagian bawahnya yaitu memisahkan antara Bali dengan Lombok ya. Ini Bali, ini Lombok. Nah, walaupun Bali dan Lombok ini jaraknya sangat dekat, tetapi memiliki perbedaan fauna yang sangat mencolok. Nah, itulah mengapa Wallace ya itu membagi ke dalam dua perbedaan fauna yang ada di barat ya dengan yang ada di peralihan di bagian tengah ini. Nah, kemudian apa saja contoh fauna-fauna yang ada di bagian barat ini? Nah, contohnya adalah harimau begitu ya, kemudian macan tutul, kemudian gajah, kemudian ada badak Jawa, banteng ya, kemudian ada orangutan, kemudian wau-wau, ini masih kelompok kera ya, kemudian lutung, ada juga beruang madu, kemudian merak hijau, dan juga burung jalak Bali. Nah, ini adalah contoh fauna-fauna yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Nah, fauna-fauna ini itu berbeda dengan yang ada di peralihan ataupun juga di bagian timur. Nah, kemudian kita masuk ke kawasan yang berikutnya, yaitu kawasan Indonesia bagian tengah ya, atau dia kenal dengan fauna Indonesia peralihan. Nah, kenapa ini disebut dengan peralihan? Ya, karena fauna-fauna yang ada di sini itu merupakan peralihan antara fauna yang ada di bagian barat dengan yang di bagian timur ya. Nah, untuk di sebelah barat, nah fauna peralihan ini dipisahkan oleh garis poles ini begitu ya. Kemudian di sebelah timur itu dipisahkan oleh garis Lydekker ini, garis Lydekker ya. Nah, di antara garis Wallace dan garis Lydekker ada penyeimbang. Nah, ada penyeimbang garis yaitu Weber ya. Nah, ini memungkinkan adanya pencampuran di antara barat dengan timur. Nah, lalu apa saja daerah-daerah yang termasuk ke dalam fauna peralihan ini? Yaitu Sulawesi ini begitu ya, kemudian Maluku ya, kemudian ada Sumbawa ya, ini adalah Sumba ya, kemudian ini Timor, kemudian Lombok ya, Lombok yang berbatasan dengan Bali tadi ya. Nah, itu adalah kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang termasuk ke dalam fauna peralihan. Kemudian jenis faunanya atau jenis hewannya yang terdapat pada fauna peralihan ini, yaitu yang pertama adalah ada anoa ya, anoa pegunungan,
kemudian ada juga komodo ya, komodo ada di kawasan peralihan. Kemudian ada babi rusa, lalu ada juga maleo, kemudian ada juga duyung ya. Ini kuskus beruang, ada juga burung rangkong. Ya, kemudian ini kupu-kupu Sulawesi ya ini. Kemudian ada juga soa-soa. Kemudian ada juga kakatua putih, ini jambul kakak putih, jambul merah. Nah, ini adalah hewan-hewan atau fauna yang ada di kawasan peralihan. Ini jelas ya dengan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Nah, kemudian yang terakhir adalah fauna Indonesia bagian timur ya, fauna bagian timur. Nah, untuk fauna Indonesia bagian timur ini itu dikenal dengan Australis karena memang mirip dengan yang ada di kawasan Australia. Nah, fauna Indonesia bagian timur ini dipisahkan oleh garis Lydekker ya, ini garis Lydekker. Adapun wilayah-wilayah fauna yang ada di timur yaitu ini Pulau Papua ya, beserta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, itu adalah kawasan Indonesia bagian timur atau disebut dengan Australis. Nah, ini akan berbeda pula jenis-jenis faunanya dengan yang ada di bagian barat dan juga di peralihan ya. Nah, apa saja yang tergolong atau termasuk ke dalam fauna Indonesia bagian timur? Pertama ada kanguru pohon ya, kemudian ini adalah walabi kecil, kemudian ada juga burung ya, ini burung kasuari, kemudian ini kakatua raja, kemudian ini burung cendrawasih dengan ekor pita ya, kemudian ada juga kasturi. Nah, ini kasturinya kasturi raja, kemudian juga ada kupu-kupu sayap burung, kemudian ini ular sanca hijau, dan ini buaya irian ya. Nah, itu adalah fauna Indonesia bagian timur ya. Jadi jelas ya dari ketiga ini fauna-fauna yang ada di Indonesia itu jelas berbeda ya. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, setelah tadi kita membahas persebaran flora ya, kemudian juga persebaran fauna yang sungguh luar biasa beraneka ragam ya. Nah, sekarang kita bahas fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati khususnya yang ada di Indonesia ya. Baik, yang pertama ini adalah fungsi keanekaragaman hayati pada atau sebagai sumber pangan. Nah, Indonesia itu sebagai penghasil padi ya, beras, juga tanaman buah dan sayuran. Nah, sumber makanan dari hewan diantaranya juga sapi, kemudian kambing, kelinci, burung, ya, ayam, ikan dan sebagainya. Nah, memang Indonesia itu makanan pokoknya adalah padi ya, beras ya. Tapi memang di beberapa daerah di Indonesia ada makanan pokoknya itu diambil dari jagung ya, juga singkong, kemudian ada juga ubi jalar, talas, bahkan sagu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber pangan juga ya. Kemudian dalam bidang obat-obatan ya, jadi keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Indonesia itu memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan. 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat dan sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat herbal lokal. Banyak juga tanaman obat yang dijadikan alternatif pengobatan ya, selain daripada obat-obat yang digunakan pada umumnya seperti obat-obatan kimia ya. Misalnya biasanya buah merah ya. Buah merah itu biasanya sudah dikenal untuk mengobati penyakit kanker ya, kemudian kolesterol dan juga diabetes ya. Nah, kemudian mengkudu juga ya. Nah, mengkudu itu dikenal
oleh masyarakat Indonesia itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Kemudian selain daripada tumbuhan ada juga dari hewan ya, biasanya madu ya. Misalnya madu itu digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian misalnya ular ya, ada salah satu jenis ular ya, itu yang dipercaya memang bisa mengobati penyakit kulitnya atau apa ya, gatal-gatal ya. Nah itu sebagai sumber obatan. Kemudian sebagai sumber kosmetik. Nah sebagai sumber kosmetik misalnya diambil dari tumbuhan kemuning, kemudian bengkoang ya, alpukat. Nah itu untuk apa? Untuk kecantikan ya. Kemudian bunga mawar, kemudian bunga melati, urang-aring. Nah, urang-aring ini dikenal untuk mengobati rambut ya, supaya lebih hitam dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bidang sandang ya, beberapa jenis tanaman digunakan untuk bahan sandang atau pakaian ya, diantaranya misalnya rami, kemudian kapas, kemudian pisang hutan, tanaman labu air ya. Tanaman labu air ini biasanya digunakan oleh suku ya, salah satu suku di Papua itu untuk pembuatan koteka ya, termasuk juga tumbuhan wen dan juga kem. Nah itu sebagai sumber pakaian ya, yang diambil dari tumbuhan. Nah kemudian sebagai sumber papan. Nah sebagai sumber papan ini ya tentunya digunakan untuk membuat bangunan ya, yaitu dimanfaatkan kayunya. Apa yang bisa dimanfaatkan contohnya diambil dari kelapa, kemudian ada juga pohon nangka, meranti ya, kemudian keruing, rasa mala, kayu ulin, bambu dan sebagainya. Nah itu adalah sebagai sumber papan. Nah kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Nah terdapat sekitar 350 etnis atau suku ya, dengan agama dan kepercayaan yang berbeda. Kemudian penyelenggaraan upacara adat dan pesta tradisional seringkali memanfaatkan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Nah beberapa upacara ritual, keagamaan dan kepercayaan, upacara adat dan pesta tradisional tersebut itu menggunakan keanekaragaman hayati ya, menggunakan tumbuhan ataupun hewan yang ada di alam ya. Contohnya misal budaya nyekar ya atau ziarah kubur, itu pada masyarakat Jawa itu menggunakan bunga mawar ya, kemudian apalagi kenanga ya, termasuk kantil dan juga melati. Kemudian contoh lain misalkan pada upacara kematian di Toraja ya, itu saat memandikan jenazah itu menggunakan limau, kemudian daun kelapa, pisang, rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian umat Islam ya, nah umat Islam ini itu biasanya menggunakan hewan ternak ya, seperti kambing, kemudian sapi, kerbau, yaitu untuk digunakan pada saat hari raya kurban. Dan tak lupa juga umat Nasrani ya, umat Nasrani itu biasanya menggunakan pohon cemara ya pada saat perayaan Natal. Nah itu adalah penggunaan tumbuhan, hewan ya, keanekaragaman hayati pada aspek budaya. Baik, itulah video part yang kedua ini tentang penyebaran flora dan fauna ya, juga manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kita bisa belajar kembali ya pada video yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menghilangkan keanekaragaman hayati dan juga upaya-upaya pelestariannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.